Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harunisa dengan NPM 25782018. Oke, kali ini saya akan melakukan presentasi pada modul 10, yaitu Basic Router Configuration. Oke, di sini ada introduction-nya seperti biasa, kayak pengenalan modul ini tuh apa aja yang akan kita pelajarin. Kemudian kayak mengapa kita tuh penting belajar modul ini. Masuk ke modul 10.1, itu configure initial router settings atau konfigurasi awal router. Jadi pada ini tuh tujuannya untuk memberikan identitas unik pada router dan mengamankan semua jalur akses baik fisik maupun jarak jauh. Kemudian ada yang pertama, kita nyetingnya itu hostname. Hostname itu nama default routernya, misalnya kayak R1 gitu, untuk mempermudah kita itu dalam memanajemen jaringan. Kemudian ada privilege access securing, itu menggunakan perintah enable script untuk mengunci akses ke mode konfigurasi tertinggi. Perintah ini otomatis mengenkripsi kata sandi menggunakan algoritma hashing yang kuat. Kemudian ada securing lanes. Misalnya kayak LAN konsol 0 mengamankan port fisik konsol tempat kabel rollover dicolokkan langsung ke router. Kemudian ada LAN VTY, misalnya kayak 04 mengamankan jalur virtual untuk kebutuhan remote access menggunakan telnet atau SSH. Kemudian ada password encryption. Perintah service password encryption wajib diaktifkan untuk memastikan kata sandi teks biasa plain text di dalam file konfigurasi itu tidak bisa dibaca langsung oleh mata telanjang. Kemudian ada banner MOTD, pesan peningkatan hukum yang muncul sebelum pengguna masuk atau login, digunakan untuk menegaskan bahwa hanya personil berwenang yang boleh mengakses. Kemudian ada modul 10.2 configure interface atau konfigurasi antarmuka. Jadi router itu nggak akan bisa meneruskan paket data sebelum interface portnya itu dikonfigurasi secara manual. Yang pertama, kita konfigurasi itu ada IPv4 address dan subnet mask. Setiap interface router yang aktif itu bertindak sebagai batas siaran broadcast domain dan membutuhkan alamat IP serta subnet mask yang valid. Kemudian ada description, opsional namun sangat direkomendasikan untuk mendokumentasikan fungsi dari port tersebut. Misal koneksi ISP ke ESP atau LAN 2. Kemudian ada perintah no shutdown. Secara default semua interface pada router Cisco berada di dalam kondisi mati. Jadi perintah no shutdown ini wajib kita masukkan untuk menghidupkan semua portnya ya, semua port pada router. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 10.3 configure the default gateway. Pada modul ini itu kayak kita mengkonfigurasi gateway, default gateway-nya, jalur keluar pintu gerbang bagi sebuah perangkat host untuk mengirimkan paket data menuju ke jaringan luar atau internet. Kalau penerapannya, yang pertama ada pada host PC atau laptop itu diisi menggunakan alamat IP milik antarmuka router yang terhubung langsung di switch lokal mereka. Kemudian pada switch layer 2, switch murni tidak melakukan routing, namun membutuhkan perintah IP default gateway agar switch tersebut dapat diping atau diremote dari jaringan yang berbeda. Oke,
Oke, selanjutnya ya ada modul practice and quiz ini ada video-video tentang modulnya, penjelasan-penjelasan terkait dengan network device difference, kemudian ada lab, kemudian ada what did I learn in this module, apa yang kita pelajari di modul ini, kemudian ada modul quiz, basic router configuration, yaitu apa namanya, kayak kita melakukan latihan ya. Nanti kita mengerjakan kayak pertanyaan-pertanyaan, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada modul 10. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.